Shalom adik-adik semua. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di ibadah kali ini, adik-adik semua ditemani oleh kakak. Nama kakak Leon. Dan sebelum kita mulai ibadah, kakak mau tanya dulu dong. Kabar adik-adik di rumah gimana? Kakak yakin adik-adik di rumah luar biasa. Oke, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu ini. Tapi sebelum itu, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dulu. Tapi tidak lupa sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Mari dong, kakak mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup matanya. Dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa, hari ini kami akan memulaikan ibadah kami ya Tuhan. Sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapa. Boleh terjadi dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa, biarlah ibadah ini terjadi dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan ya Tuhan, biarlah Engkau boleh hadir di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Yuk kita sama-sama bertepuk tangan, kita mau melambaikan tangan untuk Tuhan Allah kita. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut ke surga. Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Kesel aku celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Ayo adik-adik, pilih mau ikut kereta yang besar buatan Tuhan Yesus atau kereta iblis yang kecil banget ke neraka. Ayo kita sama angkat tangan dari awal. Senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Adik celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk gak bisa duduk, siapa mau ikut pergi ke neraka. Nah, adik-adik, tentunya pasti adik-adik pilih kereta yang besar buatan Tuhan Yesus, jalannya lurus menuju ke surga. Siapa sih yang mau ikut ke neraka? Keretanya kecil, terus supirnya ngantuk lagi, nanti kita bisa celaka. Nah, bersyukur adik-adik semua sejak kecil udah diajarin sama mama papa, kakak-kakak rohani untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, sebentar kita mau masuk ke sharing firman Tuhan. Kita sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau baik ya Bapa. Namamu indah Tuhan Yesus.
selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak untuk ku sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan, karena Dia yang layak disembah. Sembah Dia, oh, Dia Allah yang perkasa. Kau yang layak Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Oh, Kau yang layak Tuhan, kami memujimu. Kau batu karang yang teguh. Terima kasih Tuhan, kami memujimu. Haleluya, haleluya. Kami memujimu Tuhan, Kau Allah yang layak disembah.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah doa dan iman kami, Bapa. Kami akan mendengarkan sedikit dari sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah sabda kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi terang dalam kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hore! Nah, shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini nih? Wah, Kak Geri seneng banget bisa ketemu lagi sama adik-adik semuanya, walaupun secara online, ya kan? Lewat HP, mungkin lewat laptop, atau lewat televisi, adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita ibadah sekolah minggu hari ini, Kids Church hari ini, yuk kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami ibadah Kids Church. Tuhan, tolong kami, biar kami jadi anak-anak yang taat dan mengerti Tuhan mau ngomong apa sih untuk kami, supaya hidup kami semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, hari ini Kak Geri mau cerita nih satu orang tokoh Alkitab, ya kan? Nah, ayo semuanya fokus dengerin ya. Tadi kan udah memuji menyembah Tuhan tuh, udah nyanyi, udah worship, udah praise, ya kan? Nah, hari ini yuk Kak Geri mau cerita tentang seorang yang luar biasa, yang udah kita tahu sih sebenarnya, kita udah sering dengar sih. Tapi hari ini Kak Geri mau cerita lagi, biar adik-adik semuanya makin ngerti apa sih kelebihan dari tokoh ini, apa sih yang bisa kita pelajari dari tokoh Alkitab ini. Ayo, hari ini Kak Geri mau cerita tentang siapa? Siapa, coba tebak? Ayo dong, kamu bisa ditebak. Ayo, siapa? Itu ada yang jawab tuh, Yusuf. Betul banget. Nah, Kak Geri mau cerita tentang seorang anak muda yang keren banget, yang luar biasa. Namanya Yusuf. Waduh, adik-adik tahu nggak? Yusuf ini disayang banget sama papanya. Nah, papanya suka beliin si Yusuf baju. Nih, baju bagus buat kamu. Alkitab bilang ada satu bajunya yang bagus banget, ya kan? Ada satu baju yang bagus banget, dan Yusuf seneng banget pakai baju itu. Bajunya dikasih sama papanya. Bajunya warna-warni, merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, hitam, putih. Apalagi coba? Nah, apa? Itu warna apa lagi? Semua warna ada di baju itu. Wih, keren gak? Keren banget dong. Nah, tapi Yusuf ini ya, Kak Yusuf ini, dia punya saudara-saudara. Ada 11, bayangin. Wah, banyak Kak, banyak banget. Nah, tapi abang-abangnya ternyata dia iri. Abang-abangnya cemburu. Abang-abangnya kesel sama Yusuf. Kenapa? Abang-abangnya bilang gini, kok cuman Yusuf sih yang dikasih baju bagus gitu? Kenapa papa gak beliin buat aku juga? Kenapa cuman buat Yusuf? Gitu kata abang-abangnya. Sehingga pernah juga nih si kakak Yusuf mimpi. Aku melihat bulan dan bintang sujud kepada bintangku. Wih, aku melihat ada tanaman ya, ada tanaman itu padi, gandum, dan semuanya sujud kepada gandumku. Waduh, Yusuf mau bilang abang-abangnya sujud sama dia, bahkan papa mamanya sujud sama Yusuf. Waduh, makin kesel abang-abangnya, ya kan? Suatu kali waktu abang-abangnya lagi jaga kambing domba, Yusuf bertugas untuk nganterin makan siang, bawa bekal, ya kan? Siapa yang suka bawa bekal ke sekolah? Hari ini mamaku masak telur. Hari ini masak telur rebus atau telur goreng. Hari ini mamaku masak sayur, ya kan? Kalau ke sekolah siapa yang suka bawa bekal dulu? Siapa? Nah, tuh ada tuh yang suka bawa bekal ke sekolah ya. Mama masak kan? Iya. Nah, sama si Yusuf, dia bawain bekal buat abang-abangnya. Hari itu masaknya gulai
ayam. Sama ada sate. Wih, siapa yang suka sate? Wih, di KFC. Gak ada KFC sih, tapi ayam goreng ada. Ayam goreng, ya kan? Nah, dibawalah sama si Yusuf ke abang-abangnya. Waktu dibawa sama Yusuf ke abang-abangnya yang lagi jaga kambing domba, tiba-tiba abang-abangnya bilang gini, yuk kita bikin Yusuf, kita kasih Yusuf pelajaran. Pelajaran apa? Matematika? Bahasa Indonesia? Bukan, kata abangnya yang lain. Akhirnya tahu nggak adik-adik, Yusufnya dibuang ke sumur, didorong. Sumurnya kering sih, cepluk, didorong masuk ke dalam. Aku di dalam sumur, kata Yusuf. Nangis dia. Tapi ada satu abangnya kasihan. Tuh ada orang lewat tuh. Zaman dahulu, adik-adik tahu nggak? Ada yang namanya budak. Apa namanya? Budak. Budak itu apa sih? Budak itu ya kayak asisten rumah tangga kalau di rumah adik-adik, kayak pembantu gitu. Tapi ini lebih kejam. Bisa-bisa nggak digaji loh yang namanya budak itu. Bisa-bisa dipukulin loh yang namanya budak itu. Nah, akhirnya Yusuf ditarik keluar. Pas ada orang mau ke Mesir, ya kan? Oke, kita jual ini. Kita jual ya, ini adik kami jual jadi budak. Mereka dapat duit, adik-adik tahu nggak? Kemudian bajunya, baju yang bagus itu, yang warna-warni itu, gimana ya? Nanti papa kita nanya, kemana si Yusuf? Gitu kan? Akhirnya abang-abangnya ada yang punya ide. Ya udah, gini aja. Gimana kalau kita kasih darah domba di bajunya Yusuf? Jadi kita bilang Yusuf itu mati karena dimakan singa atau beruang. Waduh, abang-abangnya jahat ya, tapi pinter, tapi licik, ya kan? Nah, akhirnya itulah yang terjadi adik-adik. Yusuf, singkat cerita, Yusuf udah masuk sumur, udah difitnah sama udah dibuang sama abang-abangnya, dijual, ya kan? Kemudian singkat cerita dia difitnah. Singkat cerita Yusuf masuk penjara. Adik-adik bisa baca kitabnya ya di Kejadian. Singkat cerita kemudian Yusuf akhirnya jadi orang yang berkuasa di Mesir. Wah, gimana tuh ceritanya? Bisa baca kitabnya adik-adik. Tahu nggak? Dia jadi orang yang berkuasa di Mesir karena Tuhan mau pakai hidupnya. Nah, Kak Geri mau kasih satu nih. Satu ayat Alkitab yang adik-adik bisa buka. Buka di Kejadian 50 ayat 20. Ayo, Kejadian 50 ayat 20. Sekali lagi, Kejadian 50 ayat 20. Yang punya Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Nah, Kak Geri bakal bacain buat kalian. Oke? Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Reka-rekakan itu apa ya? Itu seperti merencanakan atau melakukan yang jahat. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Artinya, walaupun manusia bikin jahat sama kita, tapi Tuhan bisa bikin semuanya untuk kebaikan. Wih, keren banget ya. Nah, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayo, ingat ya Alkitabnya tadi berapa? Kejadian 50 ayat 20. Betul banget. Nah, adik-adik semuanya, apapun yang terjadi hari-hari ini sama kita, mungkin kita jatuh ke got. Wah, mungkin kita digigit anjing. Aduh, atau mungkin kita apa lagi? Kita dimarahin papa mama. Papa mama bilang gak boleh keluar. Nah, adik-adik semuanya, mungkin kita pikir, ih jahat banget. Tapi ingat, kalau kita punya Tuhan yang hebat, ya, apapun yang jahat mungkin buat kita, tapi Tuhan membuatnya menjadi baik. Amin adik-adik semuanya. Haleluya. Nah, yuk, hari ini Kak Geri mau ajak kita semua berdoa. Kita belajar dari kisah kakak Yusuf hari ini, ya, bagaimana dia dipakai Tuhan luar biasa.
Karena apapun yang terjadi dalam hidupnya, Yusuf tetap mengingat Tuhan. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku belajar dari Yusuf. Aku mau jadi seperti Yusuf, Tuhan. Kalaupun ada orang yang jahat sama aku, kalaupun aku mengalami hari yang buruk, hari yang gak baik, bikin kesel, bikin sedih, bikin kecewa, marah, tapi aku mau tetap percaya Tuhanku adalah Tuhan yang hebat. Aku pasti akan jadi anak yang Tuhan dapati setia, tetap beriman kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Oke, tetap semangat, tetap sehat, dengerin apa kata Papa Mama, dan baca Alkitabnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.